Halo semuanya, kenalin, namaku Delana Tapriana dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Saat ini sedang menempuh semester 5 ya teman-teman. Sebelum memulai, coba deh kamu bayangin, kalau tiba-tiba kamu bisa ngobrol sama naga, atau punya pintu ajaib yang bisa bawa kamu ke masa depan. Keren banget kan? Nah, hal kayak gitu cuma bisa kamu temuin di cerita fantasi. Hari ini kita bakal belajar bareng tentang menyimak cerita fantasi. Bukan cuma buat tahu ceritanya aja, tapi juga buat nangkep pesan dan imajinasi di balik kisahnya. Pertama, biar kamu gak bingung, kita ingat dulu nih, teks cerita fantasi itu cerita yang penuh dengan hal-hal ajaib, aneh, dan gak nyata. Biasanya tokohnya itu punya kekuatan khusus, latarnya bisa lintas waktu, dan bahasanya imajinatif banget. Tujuan teks fantasi pastinya buat menghibur dan mengembangkan imajinasi pembaca atau pendengarnya. Nah, kalau kamu lagi menyimak teks fantasi, tugas kamu tuh bukan cuma dengerin ceritanya, tapi juga menangkap isi tokoh dan pesan moral di balik cerita itu. Menyimak artinya kamu harus fokus, memahami alur cerita, dan bisa menjelaskan kembali apa yang kamu dengar. Jadi bukan cuma masuk kuping kiri keluar kuping kanan ya. Nah, sekarang yuk kita nyimak bareng satu cerita fantasi berjudul Luna dan Stroberi Pelangi. Luna adalah kurcaci dari negeri Sierra yang suka menyendiri. Ia hidup di balik rumah jamur biliknya yang terbuat dari jerami. Setiap hari, Luna bermain di sekitar pekarangan rumahnya yang kini tumbuh subur buah stroberi pelangi. Disebut pelangi karena buah ini berwarna putih saat masih kecil, hijau setelah agak besar, lalu memerah, merah tua, dan akhirnya ungu. Keunikan itu membuat stroberi pelangi jadi buah paling mahal di desa Sierra. Banyak penduduk yang ingin membeli karena warnanya cantik dan rasanya lezat. Tapi Luna agak rakus. Ia hanya menjual sedikit kepada penduduk desa. Sebagian besar buah stroberi itu disimpannya untuk sahabatnya yang tinggal jauh di negeri Sura. Satu-satunya teman yang kini sakit lumpuh dan hanya bisa bertahan hidup dengan makan stroberi pelangi itu. Cerita yang lembut tapi penuh makna ya. Ada keajaiban, persahabatan, dan pengorbanan di dalamnya. Sekarang saatnya latihan menyimak. Coba jawab pertanyaan ini berdasarkan cerita Luna dan Stroberi Pelangi. Yang pertama, siapa tokoh utama dalam cerita? Yang kedua, apa keajaiban atau hal fantasi yang muncul di cerita itu? Ketiga, apa alasan Luna menyimpan sebagian besar stroberi pelangi miliknya? Lalu yang keempat, menurut kamu apa pesan moral dari cerita tersebut? Kalau kamu bisa jawab dengan lengkap, kamu bisa tulisin di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai tips langkah-langkah menyimak teks cerita fantasi. Biar jago nyimak, ikuti langkah-langkah ini ya. Yang pertama, dengerin dengan fokus. Jangan sambil buka HP. Apalagi pas buka HP buka TikTok. Jangan ya. Yang kedua, catat hal penting kayak nama toko, tempat, dan keajaiban yang terjadi. Ketiga, pahami alur cerita. Gimana awal konflik dan juga akhir dari ceritanya. Lalu yang keempat, temukan pesan moral atau nilai yang bisa dipelajari. Kalau kamu bisa melakukan 4 langkah ini, kamu udah keren banget dalam menyimak teks fantasi. Oke, ternyata berakhir sudah video kita pada hari ini.
Oke sobat imajinatif, jadi menyimak teks cerita fantasi itu bukan cuma soal mendengar cerita saja, tapi juga menikmati dunia imajinasi dan memahami maknanya. Semakin kamu sering nyimak, semakin juga luas imajinasimu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ya, biar nggak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa di dunia fantasi berikutnya. Dadah!